Audio tes. Audio tes. Nggak dengar. Audio tes. Halo? Ada yang dengar? Ya, dengar aja ya. Oke. Finally malamnya datang lagi ya. Semoga ada yang lihat dan bilangin, iya udah kedengaran. Halo semua, terima kasih udah hadir ya. Hari ini aku mau ngobrol aja, jadi enggak gerakan-gerakan, bukan tentang teori tapi tentang hidup seperti biasa ya. Tentang hidup seperti biasa, tentang hal-hal yang sering kita simpan walau berat. Ya, judulnya hari ini apa ya? Lepaskan yang membebani, karena hidup hanya sementara. Jadi hidup itu cuma sementara gitu katanya. Kita nggak tahu memang benar apa enggak. Ternyata memang benar hanya sementara. Oke kawan-kawan ya, kadang kita sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kita di sini hanya sebentar ya. Dan justru karena sebentar kita berhak memilih yang membuat hati damai. Ya, kita berhak meraih hal-hal indah yang sebenarnya menunggu kita, tapi nggak bisa masuk karena tangan kita masih penuh dengan beban. Ya, kawan-kawan. Oke, next kita tepuk tangan dulu. Nah kayak gitu ya. Semangat ya. Akhirnya malam besok hari Rabu ya. Kita ceritanya agak-agak gimana gitu. Jadi teman-teman, ini merupakan fragmen kehidupan gitu ya. Nggak ngerti. Kita sering merasa hidup itu cepat sekali berubah ya. Kita dengerin dulu. Hidup itu cepat sekali berubah. Jam cepat banget jalannya. Hari ini hari Senin, besok udah hari Selasa. Nggak ada yang Senin loncat ke hari Rabu. Gitu. Jadi kemarin kita ketawa, hari ini kita diam. Besok entah apa. Dan di tengah perubahan itu, kawan-kawan, kadang kita lupa. Apa sih yang kita lupakan? Setiap rasa berat, setiap kepedihan, semuanya lewat. Hanya lewat, enggak menetap. Sama seperti siang ke pagi, pagi ke siang, pagi ke malam, pagi ke malam, malam ke pagi. Hujan enggak selamanya hujan, panas enggak selamanya terik. Terus pasti besok hujan, panas, ada ininya, siklusnya. Kayak gitu juga kehidupan. Jadi setiap kepedihan, tangis, air mata, nggak selamanya terus menangis. Walaupun terkadang kita bilang, aku setiap hari menangis, pasti di antara salah-salah tangis itu kalian pernah tersenyum. Pasti di antara tangis itu kalian pernah ketawa. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, supaya agak rame, kita tepuk tangan dulu. Salah, bukan tepuk tangan. Gitu. Jadi nggak ada yang abadi. Ketawa itu pun gak abadi selamanya. Sedih itu juga seperti itu. Ya kawan-kawan. Jadi kalau kita bisa percaya bahwa badai pasti reda, badai pasti berlalu. Jadi maka kita gak boleh percaya bahwa kebahagiaan itu bisa diraih, gak bisa diraih, seperti itu. Gak ada yang terlalu jauh, gak ada yang telat,
Gak ada yang terlalu mustahil ya. Hidup selalu memberi ruang kedua. Ingatlah, ketika kita gagal, ketika kita merasa terlalu segala sesuatunya mustahil, udah deh mustahil lah, gak mungkin lagi balik. Pasti ada kesempatan yang kedua untuk semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ya. Jadi kalau udah ada kesempatan itu, baiknya kita menghargai waktu ya kawan-kawan. Nah seperti itu ya. Jadi ketika kehidupan kasih kita ruang kedua, kesempatan untuk kedua, ya kita pergunakan semaksimal mungkin. Nah sekarang kita mau cerita tentang hal-hal yang kita genggam kuat ya. Hal-hal yang kita genggam terlalu kuat gitu ya. Banyak hal yang kita rasa kita genggam terlalu kuat gitu. Karena apa? Karena kita takut kehilangan ya kawan-kawan. Kalau kita nggak takut kehilangan, pasti nggak kita genggam erat. Sekarang berpulang tentang apa yang kita genggam erat itu yang bisa stay di tangan kita gitu. Kalau pasir yang kita genggam, pasti dia jatuh satu-satu ya, kayak gitu. Gitu juga gula kalau digenggam, ada air hujan nanti dia pasti jatuh, meleleh, garam, seperti itu ya. Minyak makan digenggam gak bisa. Tapi kalau cuman batu yang bener-bener dia tegas, dia kita genggam erat dan kita bener-bener tahu cara menggenggamnya supaya dia gak jatuh, seperti itu. Jadi ternyata bukan kehilangan itu yang menyakitkan. Lalu apa dong? Tapi cara kita memaksakan sesuatu untuk tetap tinggal padahal dia sudah pergi. Seperti itu. Kita memaksakan sesuatu itu untuk terus di genggaman kita padahal dia nggak ada lagi di sini gitu. Nah, kita paksa itu. Kita lupa tangan yang terbuka tidak hanya melepaskan, tapi juga menerima hal-hal baru yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Jadi kita genggam erat-erat itu seakan-akan itu menjadi milik kita, padahal dia gak mau stay lagi sama kita. Nah itu menyakitkan. Seperti itu. Karena kita memaksa yang sudah pergi tetap stay ada di kita. Nah seperti itu ya. Jadi kadang hidup mau memberi lebih, tapi kita masih sibuk memegang yang lama. Padahal ketika kita sudah melepaskan berarti tangannya kebuka. Harusnya kita welcome dong sama hal-hal yang baru. Ya seperti itu. Jadi ketika kita sudah maksudnya ada banyak kesempatan yang mau datang, tapi karena kita sibuk menggenggam hal-hal yang sudah tidak mungkin lagi di genggaman kita, alhasil kita melewatkan hal-hal baru tersebut. Seperti itu. Kalau mau jujur ya teman-teman, banyak impian kita sebenarnya mungkin impian-impian ini mungkin itu terjadi, mungkin cita-cita kita, mimpi kita itu mungkin terjadi, cuman karena kita tertutup oleh beban yang belum kita lepaskan. Jadi mimpi-mimpi itu kita mau gerak, ibaratin pernah nggak lihat kayak animasi atau apa lagi itu, gambaran ilustrasi, kita itu mau jalan tapi terikat kaki kita dengan beban yang lebih berat, seperti itu. Padahal impian kita udah banyak, tapi kita nggak bisa melepaskan yang sudah berlalu, nggak bisa melepaskan masa lalu, nggak bisa melepaskan orang-orang yang lalu. Banyak alasan yang membuat kita menggenggam itu gitu. Padahal sebenarnya yang sudah berlalu biarlah berlalu, kita melihat ke masa depan karena kita punya apa? Kita punya cita-cita, seperti itu. Nah begitu teman-teman. Jadi ya kalau kita mau jujur, kita bisa tanya diri sendiri, apakah kita sudah melepaskan semuanya yang sudah lewat itu dan kita sudah menerima hal baru,
Bagaimana mungkin kita contohnya begini nih, bagaimana mungkin kita memasukkan sesuatu ke dalam satu ruangan sementara di ruangan itu masih ada barang-barang lama. Contoh, kita mau memasukkan tempat tidur di kamar kita. Gimana kita mau masukin tempat tidur di situ sementara tempat tidur yang lama masih ada? Atau di ruang tamu kita mau letakin sofa. Gimana kita mau letakin sementara ruangan yang ada cuma sebatas itu, tapi kita mau letakin sofa dan sofa lama masih ada di situ. Nah, seperti itu ilustrasinya. Jadi kalau mau maju, majulah. Kalau mau move on lah. Jangan setengah-setengah. Move-nya aja, on-nya belakangan. Hahaha. Kayak gitu ya. Jadi kita ini sering menyimpan perasaan hingga jadi karat di hati. Banyak perasaan yang kita simpan, nantilah aku bilangin, nantilah nunggu waktu yang tepat. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, nunggu terus, alhasil apa? Marah yang ditahan, sedih yang disembunyikan, harapan yang dipendam harapan itu karena apa? Karena takut kecewa lagi. Padahal kalau kita mau jujur, banyak hal besar yang dimulai dari keputusan kecil, teman-teman. Kadang kita menyepelekan hal-hal kecil ini, padahal kalau kecil-kecil ditumpuk-tumpuk jadi lama-lama banyak, dan ini jadi bumerang. Kita mau jujur, banyak hal besar yang dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk melepaskan yang tidak membawa kita kemanapun. Nah, kita nggak bisa move on gitu loh. Kita masih stay, kita bilang kita move on, tapi kita masih memikirkan masih begini, masih begitu dengan hal-hal yang lama. Seperti yang aku sampaikan tadi, bagaimana mungkin kalian memasukkan tempat tidur di dalam ruangan kamarmu sementara tempat tidur yang lama masih ada, kayak gitu. Jadi keputusan untuk melepaskan yang tidak membawa kita kemanapun, keputusan untuk percaya bahwa hidup punya rencana yang lebih lembut dari bayangan kita, seperti itu. Ya, hidup itu kan nggak gitu-gitu aja sih. Cuman karena kita belum berani mengambil keputusan yang tepat untuk hidup kita, alhasil apa? Hidup itu gitu-gitu aja. Kayak gitu. Terus gimana dong? Kalau aku lepaskan nanti aku takut kehilangan dong. Begini. Iya, emang bener kehilangan itu berat, iya. Tapi kan seringkali kehilangan itu membuka jalan yang tidak mungkin kita lihat ketika kita masih bertahan. Kita udah kehilangan sesuatu, contoh kita kehilangan sesuatu, kehilangan uang lah gitu. Ya hilang uangku. Berarti kita harus mencari lagi supaya duit kita ada. Kayak gitu kan. Ini ku hilang, berarti aku harus mencari lagi. Nah, ketika kita merasa kita sudah hilang, itu sudah hilang dari kita, berarti kita berusaha untuk mencari lagi gitu. Karena apa? Terkadang ketika kita masih punya sesuatu, kita nggak membuka pikiran kita untuk melihat hal-hal baru yang lebih dari ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi banyak hal indah yang tidak terjadi pada kita, tapi terjadi karena kita kehilangan sesuatu. Kalau aku sih punya prinsip seperti ini. Setelah kesedihan pasti ada satu arti positif dari kesedihan itu. Dari satu kemalangan sendiri pun pasti akan ada satu hal positif di balik itu. Kayak gitu. Ya kawan-kawan. Jadi kehilangan itu pembuka jalan menuju apa yang selaras dengan jiwa kita. Apapun yang kita inginkan, teman-teman, masih bisa kita raih. Mungkin bukan lewat jalan yang kita harapkan, tapi lewat jalan yang jauh lebih baik. Dari setiap kemalangan pasti ada positifnya. Dari setiap kesedihan pasti, setelah kalian bertengkar, misalin kalian bertengkar, jadi membuka hati kalian, membuka pikiran kalian saling menerima, pasti ada sesuatu yang kalian dapat dari situ, pelajaran dari situ. Nah seperti itu ya, selalu ada maknanya di balik semua hal-hal yang harusnya kalian hindarin, seperti itu ya.
Jadi apapun yang kita inginkan masih bisa kita raih. Mungkin bukan lewat jalan yang kita harapkan, tapi lewat jalan yang ternyata jauh lebih baik. Mungkin kesedihan berturut-turut, tapi percayalah setelahnya pasti ada kebaikan. Terus gimana dong nanti kalau ini jadi beban? Nah, seperti itu ya pertanyaannya. Jadi kita semua sebenarnya teman-teman bawa beban yang enggak terlihat. Siapapun kita. Pertanyaannya, apakah anak bayi membawa beban? Enggak tahu. Waktu bayi belum mikir kayak gitu. Nah, jadi beban yang kita bawa sambil tetap tersenyum, beban yang kita simpan karena takut dianggap lemah, gimana tuh perbedaannya? Kita bawa beban yang gak terlihat. Ada orang yang bawa beban itu senyum, ya. Ada orang yang bawa beban itu kelihatan ngeluh terus. Ada orang yang bawa beban itu disimpan karena takut dianggap lemah. Nah, seperti itu. Tapi tahukah kamu, enggak ada pencapaian besar yang lahir dari hati yang penuh beban. Seperti itu. Enggak ada pencapaian besar yang lahir dari hati yang punya beban. Lepaskan beban itu dari dalam diri kita. Supaya apa? Ya itu tadi, supaya ada pencapaian yang baru dengan semangat yang baru yang kita isi dari kekosongan yang tadi itu, gitu. Jadi ketika kita mulai mengosongkan sedikit kita kosongkan, nah, ruangan itu membuka sisi diri yang lebih jernih. Jadi apa? Kita lebih berani. Dan dari keberanian kecil itu, mimpi yang selama ini terasa jauh mulai mendekat. Seperti itu. Karena apa? Kita berani mengambil keputusan. Ini keputusanku. Aku harus begini. Aku move on, aku jalan. Kalau berarti aku udah jalan, aku nggak bisa lagi, nggak gini lagi. Aduh gimana ya kalau dibilang begini? Aduh gimana ya nanti nggak enak dilihat ini? Aduh gimana ya menjaga hati orang-orang yang gimana kamu bisa maju kalau kamu selalu menjaga hati orang-orang lama? Aduh nggak enak lah sama tetanggaku, ntar aku dikatain apa? Padahal kan dulu kan orang tuaku itu begini di lingkungannya, terus gimana dong? Nah, aku nggak enak dong sama ini, nanti kalau aku bilang begini, aku nggak enak gimana dong? Aku harus jaga perasaan dia dong, aku harus begini. Seperti itu, ya. Nah ini hal-hal ini, beban-beban seperti ini yang kecil-kecil yang buat kita nggak bisa maju, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini butuh ketegasan dari kita pribadi per pribadi. Karena kita selalu berpikir hidup ini singkat. Kalau aku hanya bergerak dan berkutat seperti ini dan akhirnya seperti ini terus, aku nggak maju-maju dong. Gimana? Siapa yang tahu hari besok? Dan akhirnya tadinya aku mau rencana pergi ke sini dan ke sini dengan si iniku, ternyata karena aku memikirkan ini itu nggak jadi-jadi dan kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Nah seperti itu. Jadi kita berhak merasa ringan, berhak memilih apa yang mau kita, gitu kan. Berhak memilih siapa yang kamu jaga. Nggak bisa kamu jaga perasaan semua orang. Jadi berhak memilih apa yang kamu jaga dan apa yang kamu lepas, seperti itu. Jadi beristirahat itu maksudnya berhak beristirahat dari peran yang fake. Selama ini kita pakai topeng nih, ya udah kita lepasin aja, bodo amat. Emang kalau aku lepasan, kalau aku bilang siapa aku sebenarnya, emang langsung dunia runtuh, aku langsung kehilangan segalanya? Ya belum tentu, mungkin ada sisi positif setelah itu. Nah seperti itu ya. Kadang jujur itu butuh hanya orang-orang yang yang benar-benar berani, yang tegas, ya, yang berani untuk jujur. Kalau orang-orang yang setengah-setengah, ya nggak bakalan bisa mau move on. Seperti itu ya. Jadi hidup ini sementara kawan-kawan. Jadi bukan berarti walaupun sementara, bukan berarti kita nggak bisa merasakan hal-hal indah ya. Justru karena sementara itu, maka kita pergunakan semua waktunya itu semaksimal mungkin. Kamu berhak memilih dengan siapa kamu hidup. Kamu berhak memilih dengan siapa kamu memberi.
Kamu berhak memilih dengan siapa yang membuat kamu bahagia, itu hak kamu. Yang lewat sudah lewat lah. Tadi kan disebutkan selalu ada ruang kedua untuk kita memulai hal baru. Ingatlah itu. Kalau udah ada kesempatan itu, pergunakanlah itu semaksimal mungkin. Nanti kalau hilang digigit kambing, habis dah. Hahaha. Nyesal kita gigit jari. Gitu. Jadi kita bisa gagal, bangkit, coba lagi dan tetap memilih untuk maju. Karena kita yakin pasti ada kesempatan di situ. Selama kita hidup, semuanya masih mungkin. Selagi kita sehat, semuanya masih mungkin. Selagi kaki ini masih bisa jalan, selagi tangan ini ada, masih bisa berpikir, semuanya normal, kawan-kawan. Segala sesuatu itu mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi jangan merasa, oh nggak bisa lagi lah, inilah itu, oh nggak bisa lagi, aku nggak percaya ini lagi. Itu apatis banget. Bagaimana mungkin kamu ngomongin, nggak bisa itu, aku nggak berharap lagi gini kepada orang yang benar-benar memotivasi kamu gitu. Jadi hati-hati ya, kata orang, bukan kata orang, tapi memang benar ya kali ya, ucapan itu adalah doa. Jadi ucapkanlah kata-kata yang benar-benar positif ya untuk dirimu, karena itu penting banget. Kalau kita saja pun sudah tidak positif berpikir dan memberikan yang tidak positif ke yang ini, ya gimana hal-hal positif mau datang ke kita? Jadi bayangkan kalau hari ini kamu akhirnya meletakkan beban yang sudah lama kamu bawa. Bayangkanlah kamu berdiri tegak. Karena berdiri tegak yang mengikat kakimu tadi gak ada. Gak lagi menyeret hal-hal yang melelahkan. Karena kebohongan itu melelahkan, teman-teman. Jujur itu butuh ketegasan dan keberanian, tapi jalan kita ringan, gak takut. Semuanya gak ada ketakutan ketika kita jujur, lepas semuanya. Jadi mungkin langkahnya gak langsung cepat, teman-teman. Gak apa-apa, yang penting langkahnya kita itu apa? Jujur. Dan kita akan sadar bahwa hal-hal yang kita impikan, yang dulu terlihat jauh, perlahan terasa dekat. Karena ketika hati ringan, hidup terasa mungkin. Tapi kalau kita hatinya berat ya, bebannya banyak banget. Jadi sesuatu itu ketika kita beban, nggak mungkin lah, aku kan begini, nggak mungkin lah, nggak mungkin, semuanya nggak mungkin. Kita udah ngebilang ke diri kita sendiri segala sesuatu itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin si mungkin itu datang? Karena kita sudah bilang enggak mungkin. Seperti itu. Oke teman-teman, akhirnya 2 jam berlalu aku di sini ngobrolin ini. Terima kasih udah nemenin aku sampai akhir, yang nemenin, yang enggak juga enggak apa-apa. Terima kasih yang udah ngelihat, terima kasih yang udah scroll up and down. Terima kasih buat semua yang udah ngelirik atau apapun itu kalian. Terserah, terima kasih. Jadi semoga ada sedikit ruang di dalam dirimu yang terasa lebih lapang ya. Ingat, beban itu enggak selamanya. Kesedihan itu pun enggak selamanya. Keterpurukan itu pun enggak selamanya. Hidup hanya sementara. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya ya teman-teman. Kenapa ya? Karena justru itu alasan untuk meraih apa yang kita mau. Menjadi siapa yang kita inginkan. Dan mencintai hidupmu selagi kamu masih di sini. Seperti itu. Kita tahu kita hidup karena kita masih bernafas. Seperti itu. Oke, thank you banget ya buat kalian semua dimanapun Anda berada. Waktunya sudah lama sekali sepertinya. Padahal tadi kan berharap cuma sekitar 20 menit. Tapi ya udah gak apa-apa ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Terima kasih udah hadir. Dan terima kasih udah bertahan hidup, gak ngambil shortcut. Ya semangat lah ya. Hidup itu singkat. Pergunakan semaksimal mungkin. Pergunakanlah dengan orang yang benar-benar yang kamu anggap berharga untuk kamu menghabiskan hidupmu. Karena hidup itu kalau disia-siakan gimana?
Ya teman-teman, ngomong itu mah gampang bilang. Oke lah, sampai ketemu lagi di live selanjutnya besok. Sehat selalu, selamat malam. Bye bye. Inilah yang dikatakan